Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tips tentang bagaimana mengkonversi laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi menjadi artikel jurnal untuk publikasi. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah artikel itu paling tidak mengandung 3 bagian. Bagian awal itu terdiri dari ada judul, ada nama penulis, ada afiliasi, ada email lembaga, ada abstrak, dan ada keyword. Sedangkan seperti ini contohnya ya. Ada judul, ada penulis, kemudian ada afiliasi, ada email, dan abstrak serta keyword. Sedangkan bagian isi itu ada introduction, dahuluan, ada method, ada results, and discussion. Ya, yang kalau diringkas itu IMRAD ya, itu yang istilah yang paling lazim di kalangan teman-teman pengelola jurnal. Dan di bagian akhir ada conclusion, acknowledgement, dan references. Ada kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka yang diringkas dengan istilah CAR. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, ingat aja istilah IMRAD CAR ya. IMRAD CAR. Baik, pada kesempatan video pertama ini saya akan menjelaskan dulu tentang judul ya, atau pada bagian awal lah. Bagaimana merumuskan judul yang baik? Kenapa judul mesti bagus? Yang pertama dia biasanya persyaratan dari jurnal sendiri atau penerbit. Jadi supaya kita tidak bolak-balik merubah judul, lebih baik dari awal judulnya kita sudah baguskan ya, kita sesuaikan. Yang kedua, untuk menarik pembaca nanti ketika artikel kita sudah terbit ya, pada jurnal-jurnal tertentu, judul itu sangat menentukan bagi pembaca untuk membaca atau meneruskan membaca atau tidak tulisan kita. Kemudian yang ketiga, untuk keperluan search engine. Jadi kemampuan kita untuk menampilkan temuan kita pada judul sebagai keyword itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan pembaca dalam menemukan tulisan kita ya. Berikutnya adalah ini tips merumuskan judul artikelnya. Itu pertama adalah perhatikan garis lingkung artikelnya. Jadi buka dulu jurnalnya, baca author guideline-nya. Ya, di sana ada petunjuk tentang berapa jumlah kata, jenis hurufnya, fontnya, cara penulisan, apakah dia sentence case, lowercase atau uppercase, atau mungkin capitalize each word. Jadi cek author guideline-nya. Yang kedua adalah itu menarik dan mengandung keyword. Ya, judul kita mesti menarik ya, dan mengandung keyword atau kata kunci yang merupakan kekhasan ya, atau novelty hasil penelitian kita. Yang ketiga adalah sebaiknya ini ada menyatakan topik, ada metodenya, ada sampel atau subjeknya, dan ada hasil penelitian. Seperti contoh ini, reconstruction of teacher identity, a socio-anthropological study of the Japanese society. Jadi judul ini sudah menampilkan reconstruction of a teacher identity, ini sudah ada mengandung topik, mengandung hasil. A socio-anthropological study itu metodenya, of the Japanese society itu adalah sampelnya atau subjek penelitiannya. Berikutnya, ini saya sudah mengelis beberapa judul yang saya ambil dari repository Win, dan kita coba untuk memberikan alternatif judul. Misalnya judulnya begini: pengaruh penerapan pendekatan open-ended terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa di MTS N2 Batanghari.
Nah, ini kita bisa ringkas menjadi pendekatan open-ended untuk peningkatan kemampuan berpikir siswa, eksperimen pada siswa mata sastra media. Ya, ini judulnya sebenarnya deklaratif ya. Yang kedua, peran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam melestarikan khazanah terbitan daerah Jambi melalui layanan deposit. Nah, ini bisa kita rubah menjadi pelestarian khazanah terbitan daerah, pengalaman di perpustakaan daerah Jambi, atau layanan deposit untuk pelestarian khazanah terbitan daerah Jambi. Yang ketiga, strategi pengembangan objek wisata Jembatan Karindangan oleh pemerintah desa Pematang Bulu, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Ini kita bisa peringkas menjadi strategi pengembangan objek wisata pengalaman pemerintah desa di Indonesia. Ya, siapa tahu artikelnya mau diterbitkan di jurnal internasional. Yang keempat, peran guru akidah akhlak dalam pembentukan karakter siswa kelas 8 di Pondok Pesantren Al-Jauharan, Tanjung Johor, Pelayangan, Kota Jambi. Ini kita bisa peringkas judulnya menjadi model pembentukan karakter siswa di Pondok Pesantren, kajian peran guru akidah akhlak. Atau bisa juga seperti ini, model pembentukan karakter siswa di Pondok Pesantren, pengalaman Indonesia. Yang kelima, strategi dakwah guru ngaji dalam menumbuhkan minat mengaji di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi. Nah, ini kita bisa ringkas menjadi strategi dakwah guru ngaji, upaya menumbuhkan minat mengaji anak. Atau mungkin kalau dalam penelitian ini kita menemukan sesuatu seperti membaca Quran di alam terbuka sebagai sebuah metode kan. Strategi menumbuhkan minat mengaji anak di Jambi. Seperti itu lebih menarik. Yang keenam, komunikasi persuasif tokoh agama dalam mengatasi pergeseran nilai moral masyarakat Desa Sakusuban, Kecamatan Batanghari Leku, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini kita bisa ringkas menjadi komunikasi persuasif tokoh agama, upaya mengatasi pergeseran nilai moral masyarakat desa, atau strategi mengatasi pergeseran nilai moral masyarakat desa. Atau kita bisa menulisnya dalam bentuk seperti ini, komunikasi persuasif tokoh agama dalam mengatasi pergeseran nilai moral, kajian fenomenologi atau case study bisa seperti itu. 7. Adat pingitan setelah peminangan ditinjau dari hukum Islam. Studi Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi. Nah, ini kita bisa ringkas menjadi adat dipingit setelah dipinang. Tinjauan hukum Islam, itu lebih simple. 8. Pembacaan surat Yasin dalam tradisi malam nisfu Sya'ban di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa, Rembau, Negeri 9, Malaysia. Studi Living Quran. Ini bisa kita ringkas menjadi membaca Yasin atau tradisi membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban. Studi Living Quran. Kalau di bahasa Inggris kan lebih bagus, reciting Yasin in the night of the nisfu Sya'ban, a Living Quran study. Nah, setelah kita menuliskan judul, pada bagian berikutnya adalah tampilkan nama penulis. Penulis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya lengkap, tanpa gelar ya. Sedangkan untuk urutan penulis itu disesuaikan dengan kontribusi masing-masing di dalam melahirkan artikel tersebut. Jadi jika dosennya berkontribusi lebih banyak ya bisa juga menempati urutan pertama. Tapi jika tidak maka mungkin jika sumbernya adalah dari mahasiswa maka mahasiswa adalah penulis pertama. Berikutnya afiliasi. Jadi tuliskan nama lembaga atau nama perguruan tinggi asal penulis, misalnya Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Indonesia ya. Dan pastikan bahwa ini tidak perlu diterjemahkan, jadi sesuai dengan nama yang diberikan oleh perguruan tinggi itu. Jadi kalau namanya dalam bahasa Inggris tulis dalam bahasa Inggris, tapi kalau misalnya memang dalam bahasa Indonesia ya dalam bahasa Indonesia. Berikutnya email ya.
Untuk email sebaiknya itu menggunakan email lembaga untuk penulis korespondensi ya, atau penulis yang berkomunikasi langsung dengan pengelola jurnal atau editor. Contohnya myusuf@uinjambi.ac.id. Nah, berikutnya abstrak. Nah, untuk abstrak paling tidak itu ada latar, tujuan, metode, hasil, simpulan, dan rekomendasi. Ada juga sebenarnya yang lebih ringkas ya, hanya sekedar tujuan, metode, hasil, simpulan. Ya. Ya tergantung tadi dari author guideline-nya, silakan cek di sana. Di jumlah katanya pada umumnya juga sekitar 150 sampai 200 kata sesuai dengan petunjuk penulisan yang ada pada jurnal masing-masing. Nah, ini saya berikan contoh misalnya abstrak ya. Penerapan model pembelajaran tipe Talking Chips untuk meningkatkan hasil belajar siswa di Madrasah Aliyah Riyadul Jannah, Desa Beramitan, Meraya. Nah, ini kalau kita lihat abstraknya itu masih terlalu panjang ya, lebih dari 200 kata. Dan beberapa masih terjadi pengulangan seperti penyebutan kelas ini sampai 4 kali. Nah, ini termasuk pengulangan yang tidak perlu saya kira, jadi itu bisa dihilangkan. Dan di awal mungkin kita bisa berikan penegasan terkait dengan apa tujuan dari penelitian ini. Sedangkan pada keyword itu model pembelajaran, talking chip, hasil belajar biologi, PTK ya, ini juga masih terlalu umum ya. Coba kita lihat kemungkinan perubahannya. Kita bisa menulisnya seperti ini. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan bla bla bla, karena ini kan PTK ya. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, tindakan sedikit. Pengumpulan datanya seperti ini, kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan tipe talking chip efektif dalam meningkatkan hasil belajar biologi siswa. Karena itu pendekatan ini direkomendasikan untuk digunakan oleh guru dalam pembelajaran biologi. Ini rekomendasinya. Sedangkan keywordnya bisa kita tulis strategi talking chip, hasil belajar biologi atau hasil belajar, atau misalnya ini bukan pelajaran ya, pembelajaran biologi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk hal yang terkait dengan bagian isi dan bagian penutup akan saya sampaikan nanti di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.